Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari bencana longsor di Cilacap, Jawa Tengah, kita bergabung bersama kontributor Metro TV, Darbe Tias, langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat siang Darbe, bisa Anda update bahwa datanya ada 21 orang yang masih dicari alias hilang. Apakah sudah ada yang ditemukan atau bagaimana sekarang informasi terkininya? Ya, Jason dan pemirsa Metro TV, selamat siang. Dapat saya laporkan kondisi terkini di lokasi bencana tanah longsor ini. Begini kira-kira kondisinya, dan dapat saya gambarkan satu eskavator kecil ya. Ini saat ini dioperasikan di SIT B1 yang menjadi salah satu fokus dari 5 titik yang dipetakan oleh tim SAR gabungan untuk mencari 21 korban yang hingga pagi ini belum ditemukan. Dan update siang ini, Jason, 1 orang korban berjenis kelamin perempuan atas nama Yuni sekitar 3 atau 4 menit yang lalu berhasil dievakuasi. Artinya dari 21 tim masih berusaha untuk membongkar bekas puing-puing bangunan yang ada di titik B1 dibantu warga, dan kemungkinan titik yang bisa digunakan, bisa menjadi dicurigai oleh tim petugas untuk melakukan evakuasi. Dan di sebelah sana itu adalah titik B2, itu juga salah satu fokus yang saat ini dilakukan oleh tim SAR untuk dicari korban-korban lain yang diduga terseret pada saat bencana longsor yang terjadi pada Kamis kemarin. Jason. Baik, Darbe, tadi Anda katakan ada 1 orang yang sudah ditemukan. Tadi sempat terputus komunikasi kita, suaranya tidak jelas. Bisa ditegaskan yang ditemukan ini kondisinya selamat atau sudah meninggal dunia dan dibawa kemana? Ya, dapat saya laporkan bahwa 1 korban yang siang ini ditemukan berjenis kelamin perempuan atas nama Yuni ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah reruntuhan puing rumahnya. Ini adalah korban yang juga merupakan ibu dari salah satu korban, yakni Maya, yang kemarin juga sudah ditemukan oleh petugas. Jadi ini satu keluarga berada di lokasi yang sama, dan memang siang ini atau sejak hari ini memang dicurigai masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan rumah yang digunakan korban untuk tinggal selama ini. Begitu, Jason. Baik, Darbe, melihat kronologi kejadiannya ini terjadi sejak tadi malam pukul 20 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih terus dilakukan pencarian. Apa yang menjadi kendala utama dalam proses pencarian? Sejauh ini kendala utama adalah mulai mengerasnya area yang terkena longsor. Ini karena memang sejak pagi atau hingga siang ini kondisi cuaca terang dan cukup panas yang mempercepat penguapan di tanah, yang berakibat kondisi di area sekitar reruntuhan atau longsoran ini menjadi mengeras. Begitu, Jason. Baik, Darbe, nanti kami akan update lagi bagaimana situasi terkini di sana dan proses evakuasi yang sedang dilakukan. Nanti akan kami update kembali, tapi pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkininya lagi terkait dengan proses pencarian korban tanah longsor bersama dengan Taryo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, langsung dari lokasi. Selamat siang, Pak Taryo. Selamat siang, Mas. Gimana, Mas? Baik, Pak Taryo, bisa digambarkan saat ini update proses pencariannya seperti apa, Pak? Ya, jadi sampai dengan saat ini SAR gabungan terus bekerja keras mencari korban yang 21 orang dalam pencarian, dan alhamdulillah tadi sekitar pukul 11.00 sudah ditemukan 1 orang korban dalam kondisi meninggal dunia. Jadi sekarang yang masih belum ketemu berarti tinggal 20 orang lagi, demikian. Baik, Pak Taryo,
Kalau ada 21 orang yang tadi sebelumnya dinyatakan hilang kemudian sudah ada ditemukan satu, berarti saat ini kami konfirmasi yang hilang adalah 20 datanya, atau ada penambahan lain di luar data itu? Sampai saat ini masih seperti itu datanya. Berarti tadi 21 udah ketemu satu, sekarang tinggal 20 yang belum ketemu. Seperti itu. Baik, yang hilang masih 20 begitu. Lalu bagaimana dengan 20. yang berhasil menyelamatkan diri, Pak? Dan berhasil dievakuasi, saat ini mereka ada di mana posisinya? Yang berhasil menyelamatkan diri saat ini mereka berada di rumahnya saudara atau keluarga terdekat seperti itu. Jadi tidak ada pengungsian, walaupun kita udah siapkan posko pengungsian, tapi saat ini mereka lebih memilih bergabung dengan keluarga atau saudaranya yang terdekat. Baik, kami dapat informasi juga Pak, ada yang mengalami luka-luka. Apakah saat ini yang mengalami luka-luka itu 3 orang, catatannya di kami, nanti kalau misalnya ada penambahan boleh dikoreksi Pak. Apakah itu juga dirawat di rumah sakit atau seperti apa informasinya? Ya, yang luka-luka masih dirawat di RSUD Majenang Pak. Ada berapa orang Pak? Ya, sekitar 4 orang. Ada 4 orang di sana ya Pak. Baik, ini... Ya. Apakah misalnya ada kelompok rentan yang menjadi korban juga di sana, korban luka, misalnya ada ibu-ibu, perempuan, anak atau ibu hamil, lansia? Kalau yang rentan sepertinya tidak, Pak. Ini usianya masih usia produktif seperti itu dan terus dilakukan pengobatan oleh Rumah Sakit Majenang. Baik, Pak, untuk proses evakuasinya sendiri Pak, tadi kami lihat sudah ada beberapa eskavator sebenarnya yang dikerahkan, tapi ada kendala pengerasan tanah di sana. Nah, untuk mengatasi kendala ini apa Pak nanti strategi yang akan dilakukan segera? Makanya masuk eskavator itu secara bertahap gitu ya. Ketika tanah ini udah padat, yang pertama membuka jalan, kemudian eskavator yang kedua nanti melakukan proses evakuasi. Tidak serta-merta semua eskavator dimasukkan, tetapi polanya seperti itu. Karena tanah di sini juga masih labil gitu, perlu pemadatan demikian. Berapa banyak Pak eskavator yang digunakan? Rencana kita akan terjunkan 4 eskavator, cuma memang datangnya secara bertahap. Cuacanya sendiri Pak, bagaimana dengan saat ini Pak? Kalau cuaca saat ini sih alhamdulillah terang, panas gitu ya di lokasi, dan mudah-mudahan sampai beberapa hari ke depan cuacanya juga tidak hujan sehingga proses evakuasi tidak terganggu. Baik, Pak Taryo, apakah juga sudah ada bantuan misalnya yang dikirimkan dari pemerintah daerah setempat, karena ada sejumlah rumah yang terdampak di sana, ada mungkin warga juga yang masih mencari tempat untuk tinggal sementara begitu Pak? Ya, untuk bantuan memang nanti kita alokasikan, ada bantuan bagi yang rumahnya rusak atau bahkan rusak berat atau bahkan hilang, nanti dari kabupaten ataupun dari provinsi. Kemudian juga bantuan-bantuan yang lain termasuk untuk proses kelancaran evakuasi ini, kita juga sudah menyiapkan dapur umum bagi rekan-rekan tim gabungan yang bekerja maksimal seperti itu. Adakah kemudian posko yang sudah didirikan untuk kemudian warga atau keluarga dari yang masih hilang ini bisa mencari informasi Pak? Informasinya bisa didapatkan di mana? Ada di dekat lokasi kejadian. Di situ kita ada posko Basarnas juga kita dirikan. Kemudian dari kita sendiri BPBD dan BNPB juga kita siapkan posko di sana. Jadi ketika ada warga yang ingin bertanya tentang situasi dan kondisi keluarganya, kita siapkan datanya di sana. Baik, Pak Taryo, secara keseluruhan dampak tanah longsor ini update-nya terjadi di 2 dusun begitu Pak di sana. Apakah hanya di 2 dusun ini saja atau lebih dari itu di wilayah sekitar lain ada yang terdampak juga? Enggak, yang saat ini terjadi memang di 2 dusun, dan 2 dusun itu berbatasan, jadi jaraknya tidak berjauhan. Cuma memang terbagi dalam 2 dusun. Dusun mana saja Pak? Yang satu dusun Cibuyut, yang satu lagi dusun Petarukan. Baik, Pak Taryo, lalu kemudian apakah ada rencana untuk memperbaiki
rumah-rumah yang rusak sampai dengan saat ini? Karena kami dapat informasinya juga belasan rumah rusak begitu Pak di sana. Penanganannya akan seperti apa rencananya Pak? Ke depan ini kan yang paling utama adalah evakuasi warga ya ke depan terkait dengan kondisi wilayah ini. Mungkin kita nanti mohon bantuan dari tim ahli terkait dengan kajian wilayah ini, apakah nanti ke depan layak untuk dihuni kembali atau memang harus ditinggalkan. Jadi nanti ke depan kita akan melakukan kajian terkait dengan keberadaan lokasi ini, apakah bisa dibangun rumah kembali atau memang harus direlokasi. Baik. Terima kasih atas informasinya di Breaking News Metro TV kali ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Pak Taryo. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.